Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Di tengah kegagalan murid-murid yang tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam, sebuah angka muncul untuk mengubah segalanya. 153. Mengapa harus ditulis dengan sangat detail? 153 ekor dan bukan 150 atau bahkan 100 saja. Di balik angka yang nampak sepele ini, tersimpan sebuah kode digital kuno bagi para rabi dan ahli matematika kuno. Ini adalah kunci alam semesta. Membongkar identitas asli Sang Pencipta dan sebuah sistem rahasia yang menentukan nasib jiwa Anda dan saya. Hari ini, kita akan membongkar apa yang tidak diajarkan di gereja pada umumnya. Mari kita selami rahasia gematria yang akan membuktikan bahwa hidup Anda dan saya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah desain yang sempurna. Tapi sebelum itu, saya menyarankan Anda untuk menonton Gembala versus Nelayan. Mengapa Yesus mengganti panggilan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Misteri dua era. Supaya Anda tidak kebingungan, karena kedua kisah ini masih saling terkait. Kembali kepada topik pembahasan kita mengenai angka 153. Total 153 ikan itu berasal dari Danau Galilea yang masuk dalam jala bukan sekedar ikan biasa. Hal ini diperkuat dari banyak para penafsir, termasuk Santo Agustinus, yang berpendapat bahwa 153 itu mewakili keseluruhan bangsa atau suku bangsa di dunia yang akan dijangkau oleh penginjilan. Pandangan serupa juga diperkuat oleh Santo Hieronymus, seorang ahli Alkitab kuno yang mencatat bahwa para ahli zoologi Yunani pada zaman itu meyakini ada 153 ekor ikan berasal dari spesies yang berbeda. Dapat dikatakan ketika Yesus menyuruh muridnya untuk menebarkan jala, justru yang diperoleh ialah setiap jenis ikan ada di dalam jala itu. Jadi satu jenis diwakili dengan satu ikan, yang totalnya 153 ekor juga merujuk kepada 153 jenis ikan. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa angka tersebut berkaitan dengan jumlah bangsa atau negara yang dikenal oleh dunia Yunani Romawi pada waktu itu, yaitu sejumlah 153. Dan karena 153 itu adalah negara atau bangsa yang diketahui oleh orang Romawi Yunani, itu dianggap cukup kuat untuk mewakili lambang seluruh bangsa yang nantinya akan mendengar Injil. Jika tadi kita hanya berdasarkan pandangan para ahli, lantas bagaimana dengan pandangan Alkitab? Apakah Alkitab menjelaskan tentang ikan dan kenapa harus ikan? Kita akan kembali ke Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Lama, umat dari kepemimpinan yang dipimpin oleh imam besar dilambangkan sebagai domba, kambing, dan lembu. Maksudnya apa? Pada waktu itu di zaman Perjanjian Lama, yang memimpin peribadatan orang Israel ialah seorang imam, biasanya imam besar, yang nantinya setahun sekali memberikan korban persembahan ke Bait Allah dengan kakinya terikat oleh rantai yang ada semacam loncengnya gitu. Nah, para imam ini dipandang sebagai gembala yang memimpin orang-orang Israel yang diibaratkan sebagai domba, kambing, dan lembu.
Sedangkan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dilambangkan sebagai ikan. Loh kok beda? Mengapa demikian? Dan apa yang melatar belakangi alasan tersebut? Kalau kita tetap berada di posisi perjanjian lama ya, kita lihat kisah Yunus. Ia ditelan oleh ikan besar dan kemudian dimuntahkan kembali. Terlepas dari alasan Yunus yang tidak ingin menginjil, akhirnya dia berada di perut ikan 3 hari lamanya. Mari kita arahkan fokus perhatian pada kepada siapa Yunus hendak memberitakan pesan Allah. Sudah tahu jawabannya? Yap, benar sekali. Kepada Niniwe. Dan Niniwe pada waktu itu merupakan ibu kota dari Irak, di mana Yunus untuk bisa ke sana harus menempuh perjalanan kurang lebih 500 mil jauhnya. Tetapi Yunus berkeras hati. Ia justru menjauhi pesan yang seharusnya disampaikan untuk Niniwe. Yunus berusaha melarikan diri sejauh kurang lebih 3.000 mil dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Pada zaman itu ada kepercayaan, salah satunya dari Opian, seorang penulis kuno yang menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah menangkap benang merahnya. Kalau belum, saya akan perjelas. Jadi pada waktu itu orang Israel selalu diibaratkan dengan domba, kambing, dan lembu. Makanya bapak-bapak orang Israel selalu bekerja sebagai gembala, selaku mata pencariannya. Sedangkan di perjanjian baru, kenapa kok ikan? Ternyata di fase menjelang peralihan itu, ada para orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dekat sama Tuhan, para nabi dan semacamnya, termasuk juga salah satunya ialah Nabi Yunus, dipanggil untuk memberitakan pesan Allah kepada orang di luar dari Israel, yaitu Niniwe. Dan yang terjadi justru Yunus tidak mau, akhirnya dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Di sini dapat ada keterhubungan bahwa orang di luar Tuhan, orang khususnya orang di luar Israel diibaratkan seperti ikan. Kita akan beranjak kepada ikan dan jala yang ada di fokus pembahasan kita di Yohanes. Pada zaman itu ada kepercayaan, salah satunya dari Opian, seorang penulis kuno yang berpendapat bahwa 153 jenis ikan itu merujuk kepada seluruh dunia. Dan dengan menangkap 153 ekor yang merujuk kepada 153 jenis ikan, itu tidak membuat jala itu koyak. Pesan yang ingin disampaikan kepada orang awam ialah, ini menurut Opian ya, yang pertama, universalitas, bahwa Injil ditujukan untuk semua bangsa ataupun juga jenis manusia di bumi, tanpa memandang etnisnya, tanpa memandang golongannya, tanpa memandang suku dan bangsa. Lalu yang kedua ialah keutuhan. Gereja yang digambarkan dengan jala itu cukup kuat untuk menampung semua orang yang diselamatkan tanpa terpecah belah. Bayangkan, 153 adalah total seluruh jenis ikan yang dikenal saat itu. Jadi ketika jala itu tidak koyak, sebenarnya makna tersirat yang menurut Opian ialah Tuhan sedang memberi pesan, gerejaku sanggup menampung seluruh bangsa di bumi dan tidak akan ada satu jiwa pun yang bocor ataupun terlepas. Saya mengingatkan kembali agar para pendengar menonton Gembala versus Nelayan. Mengapa Yesus mengganti panggilan di PL dan PB? Misteri dua era. Di renungan hari ini kita sudah menyinggung tentang ikan dan sedikit banyak saya menspoiler tentang gembala. Namun kita tidak akan menyinggung tentang gembala secara utuh karena bukan itu yang menjadi fokus pembahasannya. Tapi tidak ada salahnya jika Bapak Ibu berkenan menontonnya.
supaya Bapak Ibu tidak kebingungan karena kedua kisah ini masih saling terkait. Oke, kembali kepada pembahasan kita. Setelah kita membahas tentang ikan, kita akan masuk ke fokus utama pembahasan kita, yaitu tentang rahasia di balik angka 153. Dalam tradisi Ibrani, ada sesuatu yang sangat unik yang disebut dengan gematria. Ini bukan sekedar ilmu cocokologi, melainkan cara Tuhan menaruh rahasia di balik huruf kitab suci. Setiap huruf Ibrani memiliki nilai angka. Ketika angka-angka itu dijumlahkan, mereka akan menyingkapkan makna yang sangat dalam. Dapat juga dikatakan bahwa gematria bukanlah ilmu cocokologi, tetapi cara Tuhan menanamkan pesan tersembunyi yang tidak dapat dipalsukan oleh terjemahan bahasa lain. Setiap kata adalah persamaan matematis. Dalam budaya Yahudi, angka bukan sekedar alat hitung, melainkan bahasa kode. Hal inilah yang membuat murid-murid akhirnya sadar bahwa yang berbicara dengan mereka ialah guru mereka sendiri. Berikut adalah rincian dari pesan gematria yang luar biasa di balik angka 153. Misteri angka 153, siapakah dia? Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11 dicatat bahwa murid-murid menangkap 153 ekor ikan besar. Mengapa harus 153? Kok tidak angka yang lainnya? Ketika ditelaah lebih jauh, angka 153 ini merupakan kode identitas Tuhan yang diyakini oleh para murid. Hal ini terambil dalam apa yang ada di Perjanjian Lama, atau kalau dalam mereka, apa yang ada di dalam Taurat. Di situ, yang sering disebutkan ialah Beni Ha Elohim, atau anak-anak Elohim. Nilai hurufnya adalah 153. Tahu dari mana kalau 153? Kita akan gali ya. Pertama, kita harus mengenali dulu siapa Beni Ha Elohim. Beni itu anak-anak Elohim. Ini merujuk kepada anak-anak Allah, atau dalam konteks ini ialah jiwa-jiwa yang sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Allah. Kata Beni Ha Elohim berasal dari kata bahasa Ibrani bet yang merujuk kepada B dan nilai gematrianya ialah 2. Lalu ada Nun. Itu nilai gematrianya adalah 50 dan Yod atau seperti tanda koma di atas nilainya adalah 10. Berarti total kata Beni ialah 62. Lalu kita akan beranjak ke Ha Elohim. Kalau Beni itu tadi anak-anak, terus sekarang kita ke Ha Elohim. Nah, kata Ha Elohim ini merujuk kepada Sang Elohim. Pertama, kita akan lihat ada huruf He di situ, dan itu punya nilai gematria 5. Lalu ada huruf Alef seperti huruf X, punya nilai 1, dan Lamet punya nilai gematria 30, dan He lagi punya nilai gematria 5. Lalu Yod seperti tanda koma di atas 10, dan Mem punya nilai gematria 40. Jadi total Ha Elohim saja belum dicampur dengan Beni ya. Yang Ha Elohim totalnya 91. Kalau dijumlah 91 ditambah dengan 62 merujuk kepada angka 153. Dapat dikatakan bahwa ikan-ikan besar yang didapat oleh murid sejumlah 153 itu merupakan simbol dari anak-anak Elohim. Ini bukan sekedar ikan untuk digoreng, untuk dijual, untuk dimakan, tapi lambang tuayan jiwa-jiwa di akhir zaman yang dikumpulkan dalam jala keselamatan. Atau juga dapat dikatakan angka 153 ini merupakan tuayan jiwa-jiwa di akhir zaman yang ditebus. Sekarang kita akan beranjak ke kata selanjutnya, yaitu
Neemanhu. Nah, tapi sebelum itu kita akan kembali dulu. Kenapa kok bisa orang Israel di penjajahan Romawi masih mengingat dengan baik kata-kata yang ada di dalam Perjanjian Lama atau versi mereka ialah hukum Taurat? Kenapa bisa? Karena dalam konteks penjajahan Romawi, di mana orang Yahudi itu dilarang atau mereka tidak bisa bicara belak-belakan karena pengawasan ketat dari pemerintahan Romawi. Jadi banyak mata-mata yang ditaruh di situ. Sehingga angka menjadi cara keren dan aman untuk menyampaikan pesan teologis yang mendalam. Dan hal ini juga sudah didasari sejak awal, yaitu ketika dari era pemerintahan Musa dan zaman-zaman di Perjanjian Lama yang ada juga di dalam kitab Taurat. Kembali lagi ke angka 153 di Yohanes 21, inilah yang membuat otak-otak para murid, orang Yahudi saat itu menyadari sesuatu. Ketika dalam keterpurukannya, dalam kesedihannya mereka jadi ingat, oh iya aku sebagai orang Yahudi itu, kita dilarang untuk berbicara secara belak-belakan, tetapi angka yang ada pada bahasa Yahudi mereka yang sering digunakan, itu punya nilai gematria yang merujuk kepada alas sembahan mereka. Sejak dari zaman nenek moyang mereka, yaitu dari zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita akan beranjak ke Yehezkiel 47. Orang Yahudi saat itu sangat hafal dengan kitab para nabi-nabi mereka. Dalam Yehezkiel 47 ada nubuatan tentang sungai yang mengalir dari Bait Allah ke Laut Mati yang membuat airnya jadi tawar dan penuh ikan. Ayat itu menyebutkan nelayan akan berdiri dari En-Gedi sampai ke En-Glaim. Secara gematria Ibrani, Gedi bernilai 17 dan Eglaim bernilai 153. Dalam matematika, angka 153 merupakan angka tringular dari 17. Apa sih yang dimaksud dengan tringular? Tringular itu penjumlahan pada segitiga. Jadi, ketika angka 1 diwakili dengan titik, lalu 2 diwakili dengan titik 2 di bawahnya, terus sampai baris ke-17, maka totalnya akan didapati 153. Maknanya apa? Bagi orang Yahudi yang dijajah oleh Romawi, angka ini adalah sinyal bahwa zaman baru yang dinubuatkan Yehezkiel sudah tiba dan itu melalui Yesus yang diagungkan oleh murid-muridnya ditujukan kepada figur guru mereka yang bernama Yesus. Lalu, Neemanhu atau dia yang setia. Nilai hurufnya ialah 153. Ini menunjukkan kesetiaan Bapa Yahweh kepada janjinya. Kata setia ini lekat dengan karakter Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dan kita akan masuk ke dalam bahasa Ibraninya. Kata Neeman kata pertama adalah nun. Nilai gematrianya 50, lalu ada alef seperti X, nilai gematrianya 1, dan mem, nilai gematrianya 40, lalu nun, nilai gematrianya 50. Jadi total neemannya aja ialah 141. Tapi masih ada lanjutannya, ialah hu. Berasal dari kata yang pertama itu he, nilai gematrianya 5, dan ada huruf waw, nilai gematrianya 6, dilanjutkan dengan huruf alef, gematrianya 1, jadi total 12. 141 ditambah 12 ialah 153. Apa yang bisa diperoleh dari pembahasan Neemanhu jika dikaitkan dengan Yehezkiel 47? Bahwasanya adalah pada waktu itu Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi janji-janjinya mulai dari zaman bapak-bapak orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga kembali ditegaskan di zaman Yehezkiel yang sudah saya sampaikan tadi, di mana di zaman Yehezkiel
itu telah menubuatkan bahwa nanti akan ada nelayan yang berdiri di En-Gedi sampai En-Eglaim, dan totalnya juga 153. Ini menegaskan bahwa pada setiap zaman Tuhan pun setia. Sekalipun orang Israel di zaman Perjanjian Baru ini sedang dijajah oleh Romawi, bahwasanya Tuhan setia. Tuhan menjamin bahwa tekanan akhir zaman, sekalipun kehidupan mereka berat karena harus dikenai pajak kiri dan kanan, tapi pemeliharaan Tuhan atas murid-muridnya itu masih ada. Lalu, mengapa jalannya tidak koyak meskipun ikan-ikannya besar? Ini menunjukkan bahwa ada pemeliharaan Tuhan juga bagi ikan-ikan yang membuat jala tersebut tidak koyak atau terlepas. Hal ini didasari karena karakter Allah yang setia. Bagi orang Yahudi di bawah penjajahan Romawi, pemenuhan nubuatan Nabi Yehezkiel ada di Yohanes 21 itu melalui angka 153 adalah bukti bahwa Allah itu setia atau neeman. Meskipun mereka dijajah, Allah tidak melupakan janjinya tentang bagaimana dia akan setia kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menggunakan sistem angka ini supaya tidak bisa dipalsukan oleh bangsa lain. Identitasnya adalah Sang Pencipta atau Ani Elohim dengan total nilai gematria 153. Pada Ani diawali dengan huruf Alef seperti X nilainya 1, Nun 50, Yod 10, dan Elohim dari kata Alef dulu nilainya 1, lalu Lamet nilainya 30, He nilai gemetrianya 5, Yod 10, dan Mem nilai gemetrianya 40. Ini menunjukkan bahwa Allah akan menyatakan dirinya. Identitasnya adalah Sang Pencipta. Dan hal ini kembali menegaskan bahwa gematria Ibrani bukan sekedar hitung-hitungan semata atau ilmu cocokologi, melainkan cara Tuhan menanamkan pesan tersembunyi yang tidak dapat dipalsukan oleh terjemahan manapun. Karena setiap kata merupakan punya nilai dan punya maksud yang mewakili isi hati Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa matriks gematria sistem ini tidak terbantahkan. 3 jalur teologis yang terpisah bermuara pada satu angka absolut. Mulai dari Ani Elohim, nilai gematrianya total 153, lalu Neemanhu, sang pemelihara, nilai gematrianya total 153, dan terakhir Beni Ha Elohim, atau umat yang ditebus dengan total nilai gematria 153. Tidak peduli angka berapapun yang dimasukkan manusia, sistem kerajaan Allah dalam PL seringkali menyebutnya dengan Yahweh maupun Elohim, selalu kembali kepada angka kepemilikan ilahi yang bermuara pada satu angka yang sama, yaitu 153. Dalam hitungan matematika modern, ada angka segitiga yang tadi sempat saya singgung, atau juga dapat dikenal sebagai segitiga kesempurnaan. 153 bukanlah angka acak, ini adalah angka segitiga ke-17. Jika Anda menyusun titik membentuk segitiga padat yang sempurna, baris pertama dimulai dengan 1, baris kedua 2, seterusnya hingga baris ke-17 akan didapati nilai 153. Ini melambangkan tatanan atau melambangkan struktur, di mana yang atas ialah yang paling tinggi. Ini juga melambangkan perencanaan agung atau bangunan yang kokoh dan tanpa cacat. Lantas, kenapa 153 harus dikaitkan dengan 17? Memangnya ada hubungan? Kan tadi kita sedang membahas rahasia di balik angka 153. Tapi kenapa sekarang kita membahas 17? Apakah Alkitab juga akan menunjukkan keselarasannya atau keterhubungan antara 153 dengan 17? Kita akan bahas lebih jauh. Mengapa angka 17 itu penting? Karena angka 17 menunjukkan fondasi keselamatan. Angka 10 melambangkan hukum Taurat, yaitu merujuk kepada 10 hukum perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Lalu 7
merujuk kepada kesempurnaan Roh Kudus atau juga kasih karunia. 153 adalah perpaduan sempurna antara hukum Allah dan kasih karunia. Loh kok bisa dari 17 ke 153? Ini konsepnya kembali kepada segitiga kesempurnaan yang tadi, baris pertama 1 titik hingga baris ke-17. Yang merujuk kepada tatanan atau perencanaan aku, serta bangunan yang kokoh dan tanpa cacat. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu masih bertanya, tapi kan Alkitab tidak menuliskan secara langsung angka 17. Oke lah, kalau tadi 153 benar-benar ditulis secara jelas dapat kita lihat dengan mata. Tapi kalau cuman berdasarkan angka 17 yang berdasar dari penjumlahan, kayaknya itu terlihat seperti cocokologi. Mungkin ada Bapak Ibu yang merasa demikian atau punya pertanyaan yang sama dengan yang barusan saya tanyakan, kita akan bahas lebih jauh. Pertama, di dalam perjanjian lama, Bataranu mendarat di pegunungan Ararat pada hari ke-17 dan bulan yang ke-7. Oke, pertama berarti sudah ditunjukkan ya angka 17. Lalu, Yesus bangkit pada hari ke-17 jika dihitung dari persiapan Paskah, yaitu tanggal 14 bulan Nisan. Loh, itu kan di perjanjian baru, lantas bagaimana dengan perjanjian lama? Nah, di perjanjian lama ternyata juga ada, bukan sekedar berbicara tentang Nuh aja, atau Bataranu, tapi juga ada dari Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun ketika ia menceritakan mimpinya, lalu kemudian ia dijual ke Mesir. Kejadian 37 ayat yang kedua. Ini adalah awal dari perpisahan mereka. Ya, maksudnya Yusuf dengan keluarganya. Lalu Yakub. Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun sebelum ia meninggal. Di Kejadian 47 ayat yang ke-28. Ini adalah masa penyatuan kembali. Kalau di total, Yakub meninggal pada usia 147 tahun. Secara matematis, 7 dikali 7 dikali 3. Totalnya 147. Namun para ahli Taurat mencatat bahwa masa-masa paling bahagia Yakub dalam hidupnya justru berkaitan erat dengan angka 17, yang merujuk juga kepada masa muda Yusuf dan masa tua Yakub bersama dengan Yusuf sang bapaknya. Dalam numerologi Ibrani, angka 17 mengacu pada konsep mengatasi atau juga merujuk kepada konsep kemenangan. Ya, berarti dalam PL sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kesinambungan. Tuhan itu setia, seperti yang sudah tadi dikatakan dalam bahasa Ibrani, Ne'emanhu, Tuhan itu setia. Jadi karena dia setia, dia sanggup memelihara. Kita akan berlanjut ke keajaiban matematika angka narsistik menurut Armstrong. Dalam matematika modern, 153 merupakan angka Armstrong. Jika Anda memangkatkan 3 setiap digitnya dan menjumlahkannya, maka hasilnya akan selalu kembali kepada dirinya sendiri. 1 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Totalnya 153. Dalam teologi angka ini sering disimbolkan sebagai sesuatu yang utuh atau kembali kepada sumbernya, melambangkan kebangkitan dan kehidupan kekal. Atau lebih dikenal dengan konsep Ouroboros. 153 jenis ikan yang mewakili seluruh dunia. Menurut Oppian, sebagai seorang penulis dan ahli zoologi kuno, dunia masa itu meyakini terdapat 153 jenis ikan di seluruh lautan. Dan pesan ini, sebagai seorang penulis yang paham tentang kehewanan kuno, mereka langsung sadar bahwa angka ini bukan sembarang angka, tetapi pesan visual yang mengandung maksud hati Allah yang dapat dimengerti oleh masyarakat di abad yang pertama. 153 ikan yang terdapat dalam jala membuat jala tersebut masih kuat, jala tersebut tidak koyak. Ini merujuk kepada universalitas dan keutuhan. Tidak peduli angka berapa yang dimasukkan, tidak peduli seberapa banyak ikan yang masuk, jala tersebut masih kuat untuk menampung. Walaupun jenis ikannya macam-macam, jenis ikannya beda-beda atau universal, keberagaman, tapi semuanya tetap utuh di dalam satu jala. Injil dirancang untuk semua bangsa, ras, dan budaya di bumi ini bisa menerimanya. Dan keutuhannya didapat dari gereja atau digambarkan dengan jala, didesain dengan presisi yang matematis dan ilahi, cukup kuat untuk menampung seluruh umat manusia tanpa terpecah belah, bahkan koyak pun tidak. Kejadian di pantai ini bukanlah kebetulan. Ini adalah simbol tentang bagaimana Tuhan mengumpulkan anak-anak Allah, totalnya 153 atau Beni Ha Elohim, dari seluruh dunia, melalui perpaduan hukum dan kasih karunia 17 tadi. Dan tidak ada satupun dari mereka yang akan hilang atau terlepas dari jalannya. Angka 153 bukan sekedar jumlah tangkapan ikan. Ia adalah sistem kerajaan yang memadukan bahasa kosmik, hukum matematika, dan realitas duniawi menjadi satu jaminan keselamatan. Ada bahasa, dalam hal ini juga mengandung geometria, ada nilainya yang merujuk kepada identitas Tuhan sebagai 153, terus ada logika yang diwakili dari matematika dan kesempurnaan serta kebangkitan, serta sejarah. Dari bagaimana orang Israel dan juga oleh zoologi kuno, yang merujuk kepada universalitas dari jala. Ini menunjukkan suatu konvergensi absolut. Kalau Bapak Ibu bertanya, lantas apa itu konvergensi absolut? Konvergensi absolut merupakan satu titik pertemuan yang memusat. Atau, jadi semuanya itu merujuk kepada satu titik pertemuan yang sama. Sama seperti semua air yang ada akan
bermuara ke laut. Kisah di pantai Galilea membuktikan bahwa Alkitab itu bukan sekedar tulisan tangan manusia, tetapi ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Angka 153 mewakili identitas Allah, mewakili anak-anak Elohim, atau orang-orang yang akan ditebus, orang-orang yang akan diselamatkan, orang-orang yang akan masuk ke dalam jala, serta merujuk kepada pesta kosmik, dan yang ada di dalamnya juga ada jala keselamatan yang membuat mereka berada dalam satu kesatuan. Yesua atau Allah mengumpulkan anak-anak Elohim dari seluruh dunia melalui perpaduan hukum, 10 hukum Taurat, dan kasih karunia. Melalui sistem 153 atau angka 153 ini, Tuhan menjamin tidak ada satu pun jiwa yang akan hilang, bocor, atau terlepas dari jalannya. Dapat disimpulkan bahwa angka 153 itu bukan sekedar jumlah ikan, tapi pernyataan bahwa Allah adalah Tuhan yang menjelma, sanggup menyelamatkan, dan setia. Sekalipun keadaan saat ini sudah tidak baik-baik saja, ada banyak isu-isu pajak yang akan dikenakan, tetapi ketahui apa yang kita alami saat ini sama dengan apa yang orang atau murid-murid Yesus alami saat itu. Mereka juga kesusahan, mereka juga mengalami banyak tekanan, khususnya pajak di era penjajahan Romawi. Hal yang sama, tapi Tuhan sanggup menyatakan dirinya bahwa Ia sanggup menjelma sebagai Allah yang setia, Allah yang sanggup menyelamatkan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, maka Allah yang sama pun sanggup melakukan tindakan penyertaan, tindakan penyelamatan yang sama untuk kita di era sekarang. Angka 153 sebagai sebuah kode rahasia yang diletakkan penulis Alkitab untuk mengatakan bahwa kejadian di pantai ini bukan kebetulan. Ini adalah simbol tentang bagaimana Tuhan mengumpulkan semua anak-anak Allah dari seluruh dunia melalui perpaduan hukum dan kasih karunia, dan tidak ada satupun dari mereka yang hilang atau terlepas dari jalannya. Dan apa yang bisa kita tarik kehidupan kita saat ini bukanlah kebetulan. Sama seperti jala Petrus yang tidak koyak ataupun tidak robek ketika menampung 153 ekor jenis ikan dan semuanya besar-besar, begitu juga penyertaan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Di era modern ini, keselamatan dan rencana Tuhan bagi Anda dan saya tidak bergantung pada seberapa kuat Anda memegangnya, tapi ada kasih karunia-Nya yang menahan Anda, yang diwakilkan dengan jala. Anda tidak akan jatuh, Anda akan merasa aman kalau Anda tetap berada pada jala itu. Anda akan merasa aman kalau Anda tetap kepada sang sumber. Angka 17 yang tadi sudah kita bahas, sebagai perpaduan antara 10 hukum Taurat dan 7, angka 7 merujuk kepada kesempurnaan maupun kasih karunia. Hidup sebagai orang percaya bukan berarti kita harus hidup tanpa aturan. Namun, bukan berarti juga kita harus hidup dalam aturan-aturan yang kaku atau hanya berdasarkan hukum. Mari kita menggunakan kasih, ada integritas, ada disiplin, ada etika kerja sebagai bagian dari ritme kehidupan Anda. Kita harus menjalankan semuanya supaya ada pengampunan, kerendahan hati di dalam kehidupan Anda dan saudara. Angka 153 merujuk kepada universalitas atau seluruh dunia. Jangan membatasi kasih Anda, pelayanan Anda hanya kepada sekelompok tertentu saja. Tapi kita harus belajar dari bagaimana kisah di Yohanes 21, ada banyak ikan yang masuk ke situ, yaitu 153 jenis. Hal yang bisa kita pelajari ialah, mari kita menjadi orang percaya yang inklusif dalam berbuat baik. Jangan hanya menangkap orang-orang yang sepemikiran, orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang klop dengan Anda. Ingat bahwa ada 153 jenis, itu berbeda-beda. Jadi kita juga harus memperhatikan orang-orang lainnya yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita. Kejadian di pantai itu mengajarkan adanya strategi Tuhan melampaui statistik manusia. Sadari dan ketahui bahwa segala macam perkiraan manusia boleh mereka-reka, tetapi Tuhan yang menentukan. Kalau 153 itu sudah ada dari zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru, kalau angka 17 itu sudah ada dalam kisah-kisah Alkitab yang semuanya menceritakan hal yang sama dengan zaman yang berbeda, begitu pula dengan kehidupan kita yang sekarang. Tuhan jauh lebih setia dibanding dengan kesetiaan kita kepadanya. Mari kita yakini apapun yang terjadi, Tuhan juga akan tetap setia dalam memegang tangan kita, dalam memelihara kita. Dan tugas kita ialah tidak menjauhi sang sumber. Kita harus tetap mendekat dengan sang sumber. Karena ketika kita menjauhi sang sumber, ya pastinya kita akan kekurangan energi, kita akan menjadi lowbat. HP aja kalau udah dicas, akan menjadi lowbat dan mati. Begitu juga dengan kehidupan kita. Untuk saat ini, Anda dan saya bukan sekedar angka dari total keseluruhan orang di muka bumi. Anda dan saya merupakan salah satu dari 153 ikan yang dipilih secara spesifik yang sudah ditarik dengan kasih yang sempurna dan dijaga dalam hukum serta kasih karunia Allah, dan maka dari itu kita harus hidup dengan baik dan benar. Tetaplah berada dalam jala yang adalah bagian dari rencana Tuhan. Jika Anda mau keluar, maka Anda akan keluar dari rencana Tuhan. Dan yang pasti, ketika hal itu terjadi, itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan
dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.